Sebelum masuk ke bagian analisis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai asal-usul data yang saya gunakan untuk menjamin keaslian proyek ini. Bisa dilihat pada langkah 3, saya memanggil pustaka atau library Kaggle Hub. Perintah di sini berfungsi sebagai kurir otomatis yang pergi ke sistem Kaggle untuk menarik dataset Lazada Indonesian Review milik kreator Gricom SN langsung ke dalam server Google Colab saya. Nah, kemudian pada langkah keempatnya, modul digunakan lewat fungsi untuk menyambungkan jalur folder unduhan dengan file utama ulasan Lazada, yaitu 2019-10-02 review CSV. Nah, setelah jalurnya ketemu, library Pandas membaca file tabel tersebut melalui perintah dan mengeksekusi 5 baris data teratas untuk inspeksi awal dari tabel data yang digunakan. Selanjutnya masuk ke tahap 1, yaitu eksplorasi dan identifikasi masalah pada langkah 5. Di sini saya mengetik perintah untuk menghitung apakah ada data ulasan yang kosong. Berdasarkan output sistem, ditemukan masalah pertama yaitu missing values yang masif pada kolom sebesar 96.758 data ulasan kosong. Nah, selanjutnya saya menjalankan perintah untuk mengecek persebaran bintang ulasan dari konsumen. Nah, disinilah teridentifikasi masalah yang kedua, yaitu terjadinya data imbalance atau ketidakseimbangan kelas yang ekstrim. Rating bintang 5 mendominasi hingga 166.016 data, sedangkan bintang 2 hanya 3.382 data. Kondisi data real yang tidak seimbang ini berbahaya bagi kecerdasan AI karena bisa membuat model menjadi bias dan hanya pintar mendeteksi sentimen positif saja. Nah, selanjutnya untuk mengatasi masalah-masalah tadi, saya menerapkan data science pipeline dimulai dari langkah ke-6. Perintah dari dfdropna saya jalankan untuk menghapus seluruh baris data ulasan yang kosong karena AI tidak bisa memproses teks yang tidak ada isinya. Output menunjukkan jumlah data kosong sukses menjadi 0. Lalu pada langkah 7, saya melakukan transformasi bisnis dengan membuat fungsi aturan bernama ubah ke sentimen atau dalam kurung rating. Logikanya adalah, jika rating ulasan pelanggan bernilai 4 atau 5, maka sistem otomatis melabelinya sebagai sentimen positif angka 1. Sebaliknya, jika rating bernilai 1, 2, atau 3, dikategorikan sebagai sentimen negatif angka 0. Kolom baru ini dimasukkan ke dalam data frame lewat perintah. Masuk ke tahap 2, yaitu implementasi solusi dan analisis pada langkah ke-8. Guna menyelesaikan masalah ketidakseimbangan data atau data imbalance yang krusial tadi, saya menerapkan teknik undersampling. Logika codingannya adalah, saya memisahkan data menjadi 2 variabel, yaitu data positif dan data negatif. Kemudian saya memotong dan mengambil sampel ulasan secara adil dan sama banyak menggunakan perintah untuk masing-masing kelas. Nah, dari data tersebut digabungkan kembali menggunakan fungsi pdconcat sehingga terbentuk dataset terbaru bernama dfsample. Dapat dilihat dari hasil print output di bawahnya, sentimen positif dan negatif sekarang sudah seimbang sempurna, yaitu masing-masing 2.500 data ulasan. Jadi total sampelnya adalah ada 5.000 data. Di dalam langkah ini juga saya membuat fungsi pembersihan teks bernama bersihkan teks. Di dalamnya terdapat perintah yang memanfaatkan ekspresi regular atau regex untuk menghapus semua karakter yang bukan huruf. Jadi angka, tanda baca, dan emoji dibuang bersih agar AI fokus membaca pola huruf saja. Komputer tidak mengerti bahasa manusia melainkan angka. Maka di langkah 9, saya melakukan proses feature engineering menggunakan metode TF-IDF Vectorizer lewat fungsi dari kode tersebut. Nah, kode ini bertugas mengubah kata-kata ulasan bersih menjadi matriks. Matriks angka berbobot matematis dengan batasan 2000 kata paling populer. Pada langkah 10, matriks angka ulasan tersebut saya bagi secara objektif menggunakan perintah train test field xy test size sama dengan 0,2. Nah, data dibagi menjadi 80% untuk data latihan atau X-train sebesar 4.000 ulasan agar model AI belajar, dan 20% sisanya disimpan sebagai data ujian atau X-test sebesar 1.000 ulasan untuk menguji kecerdasan model. Nah, selanjutnya pada langkah 11, saya menggunakan algoritma multinominal naive Bayes yang sangat handal untuk klasifikasi teks. Perintah dijalankan untuk melatih kecerdasan model menggunakan data latihan. Setelah proses training selesai, model disuruh menebak data ujian lewat perintah model predict X-test. Hasil pengujian dievaluasi secara ilmiah menggunakan fungsi accuracy score dan menghasilkan akurasi model sebesar 0,819 atau 81,9%. Angka akurasi ini sangat baik dan jujur dan objektif karena model kita dilatih di atas data yang seimbang. Tahap terakhir adalah tahap 3, yaitu penyajian dashboard interaktif atau BI delivery di langkah 13 dan 14. Saya menggunakan library Gradle lewat fungsi GR interface untuk membangun aplikasi tatap muka berbasis web. Perintah demo launch share sama dengan true dipanggil untuk menyalakan server dan menghasilkan public URL yang bisa diakses oleh dosen. Nah, di sini saya melakukan uji coba langsung pada dashboard bisnis intelijen ini secara real time. Nah, ini adalah bentuk dari dashboard yang saya buat dari hasil codingan saya tadi. Kita bisa mencoba memasukkan ulasan, misalnya produk original bagus, amanah, dan kurirnya ramah. Nah, misalnya kita kasih sentimen positif, lalu kita submit dan kita lihat hasil analisis sentimennya atau outputnya, yaitu sentimen positif. Oke, selanjutnya kita coba kasih ulasan atau sentimen negatif, misalnya barang jelek, rusak, dan pengirimannya sangat lambat atau lama. Selanjutnya kita submit dan kita bisa lihat hasil sentimennya adalah sentimen negatif. Secara business value, dashboard ini memberikan solusi nyata bagi manajemen eksekutif Lazada untuk memantau pergerakan kepuasan pelanggan secara instan dan real time demi pengambilan keputusan taktis perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.